terbaik dalam Al-Quran adalah kisah Nabiullah Yusuf. Bahkan kisah Nabiullah Yusuf itu kisah yang terlengkap, ya, kisah yang terlengkap dari awal sampai akhir dalam satu surat, dan diturunkannya pun sama, ya, sekaligus. Wandi, nih, ya, turunnya apa? Sekaligus satu surat. Nah, jika dibandingkan dengan kisah-kisah Quran yang lain, maka kisah Nabi Yusuf yang terbaik, ya. Nah, jika dibandingkan dengan kisah-kisah yang lain, kisah Al-Quran lebih baik. Kenapa dikatakan kisah-kisah Quran itu yang terbaik? Satu, yang pertama, karena kisah Al-Quran tidak bertele-tele, ya. Nggak ada satu kalimat pun yang sia-sia, ya, bertele-tele. Yang kedua, kisah Quran merupakan kisah yang benar, ya, qasasul haq, kisah yang benar. Adapun kisah lainnya bisa benar, bisa tidak, ya. Lalu yang ketiga, di balik setiap kisah Quran pasti mengandung hikmah. Yang keempat, dan kisah Al-Quran juga bisa menjadi pelajaran dan obat, ya, hikmah. Nah, makanya kita perlu belajar kisah-kisah dari apa? Al-Quran, ya. Semua, ya, kisah dalam Quran tidak ada kisah yang sia-sia, ya. Wa hadha yatanawalu kullama qassahu Allah Ta'ala fi kitabih. Kata Syekh Abdul Karim Az-Zaidan, ya, beliau mengatakan bahwasanya yang disebut dengan kisah terbaik ini juga mencakup semua kisah yang dikisahkan Allah dalam Al-Quran. Itu yang tadi kita bahas, ya. Nah, fahuwa ahsanul qasas. Kalimat ahsanul qasas, kalimat qasas merupakan masdar, ya. Wakila ada yang mengatakan innahu maf'ul bih. Dia itu maknanya maf'ul bih, ya. Jadi kalimat qasas asal dari kisah. Jadi kisah itu bahasa Arab, kisah, ya. Nah, jadi ada yang mengatakan qasas itu masdar, ada yang mengatakan maf'ul bihi. Ya. Sehingga kalau dikatakan itu adalah masdar, maka maknanya, ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kami kisahkan untukmu sebaik-baik pengkisahan, ya. Jadi sebaik-baik pengkisahan. Jadi caranya, bagaimana cara Allah mengkisahkan, itulah yang terbaik, ya. Lain dengan apa tadi? Qasas bermakna isim maf'ul, ya. Apa maknanya? Kalau qasas bermakna isim maf'ul, nahnu naqussu 'alaika ahsana ma yuqassu, kami kisahkan untukmu, ya, kisah yang paling baik dikisahkan, gitu, ya. Jadi ada dua makna. Yang pertama sebaik-baik apa? Pengkisahan. Yang kedua sebaik-baik kisah, ya. Nah, dalam surat Yusuf di akhirnya pada ayat 111, ya. 111 apa ini? Oh, buka. Kitab. Nah, Qur'an. Nah, uktub. Ya, surat Yusuf ayat 111. Coba buka Kang Andi pada.
Wujud yang Al-Quran. Nah, surat Yusuf Alif atau Iqra. Surat Yusuf ayat 111. Laqad. Naam, Iqra di. Naam, Ali terjemahin. Pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang yang punya akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai bentuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kata Allah, laqad kana fi qasasihim, dan sungguh, ya, laqad, sungguh, benar-benar, kana, ada, fi qasasihim, pada kisah-kisah mereka, ibratun, satu pelajaran. Ada ibrah, ya, ada pelajaran. Liulil albab, bagi orang yang punya akal, ya. Makanya lewat kisah orang bisa belajar, lewat cerita orang bisa mengambil pelajaran, ya. Kita nggak perlu merasakan bagaimana jadi orang yang rugi, cukup dengar cerita orang yang rugi, biar kita nggak rugi, ya. Kita nggak perlu gagal dalam rumah tangga, cukup dengar kisah aja orang-orang yang gagal dalam rumah tangga, ya. Soalnya pengalaman itu mahal harganya, ya. Pengalaman mahal, ilmu yang nggak ada nilainya, ya. Orang nikah dengan berjuta-juta, bahkan ratusan juta, dia melakukan kesalahan terus cerai, dicerita sama kita, lu jangan begitu. Berapa itu kisah itu didapat dengan modal berapa? Ratusan juta, ya. Orang yang melakukan eksperimen bikin lampu kayak begini, berapa modal yang dikeluarkan sama dia? Oh, banyak, ya. Makanya kisah itu tadi, ya, terdapat pelajaran. Cuman nggak semua kisah gitu, ya, karena kisah ada yang dibuat-buat, kisah ada yang dikarang-karang. Maka dilanjutkan oleh Allah, maka haditsan yuftara tadi, ya. Dan Al-Quran ini bukanlah cerita yuftara yang dibuat-buat. Jadi bukan karangan-karangan, memang benar real, fakta, apa yang dikisahkan Allah nyata. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tetapi kitab Quran ini membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Ya, jadi ketika di zaman dulu berbicara tentang masalah Nabi Musa, Al-Quran bicara, ya, semua kisah, ya. Tasdiq, ya. Wa tafsila kulli syai'. Nah, dan juga ia merincikan segala sesuatu yang global, dirinciin sama kisah-kisah, ya. Wahudan, dan kisah juga, ya, terdapat apa? Petunjuk, ya. Warahmah, di dalam kisah terdapat rahmat, liqaumi yu'minun. Tapi syaratnya apa? Percaya, ya. Jadi kalau kita percaya dengan Al-Quran, percaya dengan isi Quran, maka insya Allah kita akan mendapatkan manfaatnya, ya. Datang seorang nabi, datang kepada kita nggak percaya, nggak bakal dapat manfaatnya, ya tuh. Nah, jadi surat ayat terakhir, ya, 111. Wa qala Syekhul Islam ba'da an dzakara al-qaulain was-sahih anna al-qasas fi qoulihi ta'ala nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas maf'ul bih. Ya,
dipertegas lagi bahwasanya makna qasas adalah ya maf'ul, isim maf'ul, ya artinya maknanya kami kisahkan sebaik-baik kisah, ya tuh. Lalu kemudian poin yang kedua tentang tikrarul qissah fil Quran, tentang pengulangan kisah-kisah dalam Al-Quran, ya. Kita kalau udah hatam Quran, kalau sudah pernah ngeliat isi Quran tuh ketemu kita kisah-kisah yang berulang-ulang. Contoh, kisah siapa yang berulang dalam Quran? Kisah Nabi Adam. Ya. Berapa kali kisah Nabi Adam diulang dalam Quran? Ya. Yang pertama di dalam surat apa? Al-Baqarah. Ya. Kisah Nabi Adam dalam surat Al-Baqarah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dikisahkan panjang tuh Nabi Adam masuk surga dan sebagainya. Lalu yang kedua, kisah yang kedua, Nabi Adam dikisahkan di dalam surat Ali Imran. Ya. Yang ketiga dalam surat Al-An'am. Ya. Nah itu kisahnya kalau kita baca ada sedikit pengulangan. Ya. Nah ini dikatakan di sini kata Syekh Abdul Karim, ya, pengulangan kisah dalam Al-Quran itu memiliki fawaid manfaat. Ya. Fi kulli minha faidatun la tujad fil ukhra min ghairi ta'arudin fil majmu'. Beliau mengatakan pada tiap-tiap kisah dari tiap surat yang berbeda, ya, itu memiliki faidah khusus, ya, atau manfaat khusus. La tujadu fil ukhra, yang tidak didapatkan pada kisah yang lain. Min ghairi ta'arudin fil majmu', ya, tanpa adanya pertentangan dalam kumpulan kisah tersebut, ya. Jadi di dalam surah Al-Baqarah kisahnya khusus, maknanya khusus. Dalam surat Ali Imran maknanya khusus dan sebagainya. Li'annaha lamma kanat munazzalatan li ajli al-ibra wal mau'izah wa at-ta'thir fil uqul wal qulub ikhtalafat asalibuha bainal ijaz wa idnab. Nah, kata beliau, ketika Al-Quran diturunkan, kisah itu disebutkan untuk sebagai pelajaran, nasihat, dan untuk memberikan pengaruh akal dan hati, maka digunakanlah gaya bahasa yang berbeda-beda, antara bahasanya singkat atau bahasanya panjang. Jadi kisah itu ada yang singkat tuh, kisah-kisah di surat akhir, ya, di juz 30. Itu ada kisah tentang Abraha datang nyerang Ka'bah, panjang pendek kisahnya, pendek. Kisah Nabi Adam panjang pendek, panjang. Nah itu beda-beda, ya. Dan disebutkan fi ba'diha minal ma'ani wal fawaid ma laysa fil ba'd. Di masing-masing ayat, di masing-masing surat disebutkan faidah dan makna yang tidak didapatkan di surat dan ayat yang lain, ya. Ya, jadi setiap surat, ya, setiap kisah yang berulang itu ada manfaatnya. Kecuali ada beberapa surat yang nggak ulang. Contoh Nabi Yusuf, cuma satu di Quran kisahnya, di surat Yusuf. Zulkarnain di mana? Di surat Al-Kahfi. Tentang Ashabul Kahfi hanya di surat Al-Kahfi, nggak ada yang hilang. Tapi kalau kisah Nabi Adam, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, itu ada pengulangannya, ya. Bahkan yang paling banyak dalam Quran kisah Nabi Musa pengulangannya.
Ya. Kenapa kisah Nabi Musa paling banyak pengulangannya dalam Quran? Karena memang umat yang paling mirip dengan umat Nabi Musa adalah umat Rasulullah. Ya. Umat Rasul itu hampir-hampir diserupakan sama Bani Israel. Kita lihat kejelekan Bani Israel, itu umat kita. Ya. Apa kejelekan Bani Israel? Apa diantaranya? Ngeyel dia, bosanan. Ya. Makan gratis, nggak nyari, nggak kerja, tiap hari dikasih makanan dari sorga, bosan. Lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Ini mulu lauknya. Itu kan persis kayak siapa? Kayak kita. Kita aja masih ganti-ganti aja bosan. Ya. Padahal ente kerja nggak? Kagak. Nyari duit gak? Kagak. Ya. Tapi ketika dikasih malah apa tuh? Bosan. Ya. Nauzubillah itu umat kita gitu ya. Makanya ditanui ya, dikasih macam-macam. Hari ini mungkin terong ya. Besok ayam ya, nanam piara sendiri cuma ya. Makanya kita kasih tuh ada sosis, ada itu ya. Berharap nih gitu kalau kita makan kan biar lauknya tambah enak apa itu? Masak tuh sosis, makan sosis. Saya tanya santri kalau pada makan pakai sosis gak sih? Enggak katanya. Padahal kita niat nawaitu kita ya, niatin itu buat kalau santri bosan sama lauknya udah pakai lauk itu aja gitu, bisa nggak? Cuma pada naruhin ya. Kenapa pada nggak makan gitu? Aja masing-masing. Itu namanya apa? Namanya mau makan sendiri. Mencari pahala tuh beli 2 barang-barang makan tuh. Lah kan tambah nikmat, bener gak? Kalau yang ngeluh-ngeluh kan tuh. Ya, belajar berbagi tuh dari sekarang ya. Itu. Nah, mau makan sendiri boleh, cuman beliin yang lain tuh ya apa-apa. Jelas ya? Nah itu ya. Jadi kita belajar tentang kisah Al-Qur'an ya. Banyak dalam Al-Qur'an kisah-kisahnya. Nah, di antara hikmah kenapa Allah mengkisahkan kisah dalam Al-Qur'an. Nah, ya tulis nih. Di antara hikmah kenapa Allah pakaiin Quran dengan kisah. Padahal kan bisa aja Allah isi Quran hukum-hukum aja. Hukum jual beli, hukum ibadah. Kenapa ada kisah? Satu, yang pertama hikmahnya ya. Yurawihul qulub. Ya. Hikmah kenapa Quran itu ada kisah, biar hati itu santai. Ya, mudah dicernanya, mudah diterimanya. Ya. Kalau pelajaran disampaikan dengan teori berat gak? Berat. Ya. Tapi kalau pelajaran disampaikan dengan cerita lebih ringan. Ya, makanya kalau kita ceramah, kalau kita ngajar, ya, khutbah, itu usahain ada ceritanya, gitu, usahain. Ya, 1 kayak 2 kayak cerita, kisah. Ya. Karena paling gampang orang mencerna apa? Cerita. Gitu ya. Cuma kalau cerita, kalau berkisah juga kalau bisa jangan kisah-kisah yang palsu. Kalau bisa kisahnya kalau bisa yang sahih, ya, benar. Ya. Jangan mengarang-arang cerita, ya. Apalagi berdusta, naudzubillah. Yang kedua, ya. An-nafqa ma jaa fi hadzal qisas min akhbar wa haqaiq wa ma'anin wa anmat min al-mudafa'at baina ahli al-haq wal batil. Nah, kita bisa memahami dari kisah-kisah yang ada tentang bagaimana ya perlawanan antara yang hak dan yang batil. Ya, kita bisa memahami tentang bagaimana perlawanan yang hak dan batil dan mengambil pelajaran darinya. Ya. Banyak tuh kisah dalam Quran ya, tentang bagaimana debat antara yang hak dengan yang batil. Siapa yang paling ente ingat? Kisah siapa yang tentang debat antara hak dan batil? Kisah siapa? Nabi siapa?
Nabi siapa? Nabi Ibrahim tuh ya. Tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ya itu berdebat dengan kaumnya. Satu yang pertama tentang Nabi Ibrahim ya, dia berdebat dengan penguasanya Raja Namrud. Ya, ketika dihancurkan berhala-berhala, dirobohkan berhala-berhala, Nabi Ibrahim memasangkan apa tuh? Masangin ya kampak di patung yang paling gede ya gitu. Ketika ditanya siapa yang menghancurkan patung ini? Kata Nabi Ibrahim, itu tuh yang paling gede itu ya. Yang kedua tentang kisah ya Nabi Ibrahim mengatakan ya tentang masalah Tuhan ya. Kata Nabi Ibrahim, Tuhan saya adalah bulan ya. Ketika bulan sudah sirna, dikatakan wah ini bukan Tuhan, masa Tuhan sirna. Kalau begitu Tuhan saya ini nih matahari nih. Ketika matahari tenggelam, oh masa matahari tenggelam berarti bukan Tuhan ya. Nah, itu sebenarnya bukan Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhan, bukan, tapi sedang berdebat adu logika sama orang kafir. Jadi orang kafir yang punya logika, ia ingin menyembah makhluk, dibuktikan sama Nabi Ibrahim bahwa yang ente sembah ini hilang loh. Kalau Tuhan ente bulan, malam doang, siang nggak ada, betul? Kalau Tuhan kita matahari, siang doang, malam hilang. Tuhan kita siapa? Nah, ya Rabbi Allah, Tuhan aku Allah. Yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan. Gitu ya. Jelas ya? Ya jadi itu namanya kisah antara ya, hak dan batil gitu ya. Yang ketiga, di dalam Al-Quran terdapat kisah sebagai apa? Penjelasan. Penjelasan akan apa? Akan ya sunanillah fi khalqihi, tentang perkara yang terjadi ya, tentang sunnatullah ya, bahasa tentang sunnatullah yang terjadi pada umat itu ya. Jadi sunnatullah yang terjadi pada umat. Nih contoh, orang baik, siapa orang baik? Nabi Musa orang baik. Gimana akhirnya? Selamat ya. Lawannya siapa? Fir'aun ya, orang zalim. Gimana akhirnya? Tenggelam ya. Raja Dikianus itu zaman Ashabul Kahfi, orang baik orang zalim gimana? Hilang. Ashabul Kahfi orang baik orang buruk, orang baik gimana? Selamat. Itu namanya sunnatullah, sesuatu yang sudah terjadi berulang-ulang ya, aturan Allah ya. Jadi kita dikasih lihat dari kisah Nabi Adam sama Iblis. Gimana Nabi Adam, gimana Iblis. Iblis orang baik, dahulu namanya siapa? Azazil, orang baik, jadi kuncen sorga, kholwat di sorga, ibadah di tiap langit diibadahin sama dia. Langit pertama di kholwat di situ, udah tuh langit kedua di kholwat sampai langit ke-7. Begitu rajinnya Azazil ibadah. Namun pelajarannya apa? Jangan sampai sombong dengan ibadah. Itu kayak iblis ya. Ketika diperintahkan untuk cium tangan Nabi Adam, nggak mau. Itulah iblis. Itu ada pada diri kita. Antum-antum nih yang merasa mungkin lebih dulu nyantri, lebih dulu belajar, jangan merasa paling berhak ya untuk diangkat sama Allah. Bisa jadi nanti di antara kita ada yang junior yang diangkat sama Allah jadi ustadz, jadi kiai, antum cium tangannya. Mungkin kita gengsi, wah siapa ente? Kan aneh lebih senior nih dari ente ya. Enggak, yang namanya karunia Allah enggak lihat senior, enggak lihat junior. Harus siap kita. Jangan sampai kayak apa? Iblis, ana khairun minhu, aneh lebih baik dari dia. Ya. Gitu. Ya. Nah. Banyak lagi kisah-kisah yang lain ya. Tuh, tentang kisah ya orang yang punya kebun dapat kenikmatan. Ya. Dialiri sungai-sungai, nggak pakai nyari air, itu air nyamperin sendiri. Tapi ketika dia bangga dengan hartanya, dengan kebunnya, sombong, ujub, takabur, habis semua hartanya. Ya. Ada lagi Korun, yang Allah kasih kekayaan, Allah kasih itu yang namanya seluruh kekayaan dunia buat dia. Cuman gara-gara apa tadi? Sombong, takabur, merasa itu adalah akibat daripada ilmunya dia.
habis semua binasa. Nah itu yang begitu-gitu tuh kita lihat tuh, ya, ya. Siapa? Pokoknya semua kisah dalam Al-Quran pasti mengandung pelajaran dan itu terkait dengan kita. Ya, lagi belajar, lagi nyantri nih, kayak Nabi Musa kan lagi belajar. Ya. Kurang apa? Kurang sabar. Padahal Nabi Musa sabar gak? Sabar ya luar biasa. Tapi ketika berguru dengan guru mursyid, nah, ya. Tapi tidak sabar, gagal gak? Gagal. Ya. Oh dan sebagainya. Ini kisah Quran banyak itu. Nah kita ambil pelajarannya, kita praktekin dalam kehidupan kita. Yang keempat, dalam kisah Quran terdapat penjelasan tentang metode para nabi dalam berdakwah. Nah ini penting nih ya, buat kita para santri ya, yang namanya apa? Yang namanya kita belajar yaitu niatkan dakwah. Ya, gimana itu cara Nabi berdakwah? Gimana dakwahnya Nabi Nuh? Ya. Nabi Nuh dakwah 950 tahun, cuman punya jamaah 80 orang. Masih banyak kan jamaahnya itu. Coba bayangin ya, 950 tahun tuh. Ya. Aman dibandingkan dakwahnya Nabi Ibrahim bagaimana? Dakwahnya Nabi Musa, dakwahnya Nabi Isa, dakwahnya Nabi kita Muhammad. Itu kita pelajari dari kisah-kisah Al-Quran. Ya. Maka Allah berfirman, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Merekalah orang yang Allah berikan petunjuk dan dengan petunjuk merekalah kita mengikutinya. Ya. Artinya Allah perintahkan iktadi, ikutin tuh mereka. Bagaimana cara mereka berdakwah, terkhususnya dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Memang beda antara Nabi Nuh dengan Rasulullah. Kalau Nabi Nuh pernah berdoa ya. Apa doanya? Ya Allah, binasakanlah semuanya, dikasih banjir sama Allah, habis. Tapi enggak dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad enggak minta umatnya apa tuh? Binasa. Hatta udah malaikat siapin pengen ditimpain gunung, enggak, Rasulullah. Nah, itu cara dakwahnya. Kemudian yang ke-5, di dalam kisah Quran terdapat apa? Namazij lil mu'minin as-sabirin. Contoh-contoh orang beriman yang sabar, yang kuat di atas kebenaran. Tuh. Dan bagaimana sikap mereka terhadap orang kafir dan musuh-musuh agama. Tuh ya. Dikisahkan tuh ya. Walaupun bukan nabi nih, ya. Ya contoh Ashabul Kahfi dah tuh, ya, salah satunya. Gimana ngadepin orang kafir. Yang ke-6, dalam kisah Al-Quran ya terdapat bayan penjelasan akan gharaizil insan, sifat dan karakter dasar manusia. Tuh. Ya, kita lihat tuh karakter manusia, itulah karakter manusia. Ya. Makanya ya, di antara karakter ya yang patut kita jadikan contoh adalah karakternya para nabi. Ya. Yang ke-7, di dalam kisah Al-Quran terdapat bayan penjelasan keadaan manusia dan kedurhakaan mereka gara-gara 2 perkara. Apa itu? Harta dan jabatan. Itu ya. Kisah siapa? Raja Namrud, jabatan, harta. Firaun, jabatan, harta. Ya, semua. Abraha, jabatan, harta. Semua hancur gara-gara jabatan dan harta. Yang terakhir, yang ke-8, di dalam Al-Quran terdapat pelajaran yang menambahkan keimanan ya. Ini banyak ya pelajaran yang nambah keimanan ya, bisa kita lihat sendiri atau bisa kita dengar dari orang ya. Mungkin kalau yang dulu pernah ya mengalami ya, kita sering ya mendapati kesulitan itu, tapi finishingnya
berjalan lancar ya. Kayak dulu pernah tuh ya, Maulid tahun berapa tuh ya Ji gitu ya. Berapa seminggu ya? Masya Allah. Ha? Iya. Target berapa tuh waktu itu? 40 juta. Baru tinggal seminggu baru 3 juta tuh. Ya. Akhirnya last minute tuh. Teng sampai gitu. Ya. Pelajarannya apa? Jangan khawatir masalah rezeki gitu. Ya mungkin kalau mungkin apa ya namanya, orang yang nggak mengalami nggak berasa itu bahwa itulah disitulah ada pelajaran keimanan bahwa kita harus yakin sama siapa? Allah ya. Nah jadi banyak sekali ya pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapat dari kisah-kisah Al-Quran ya, termasuk kisah kita juga gitu. Kisah teman-teman kita ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Itu intinya kita insya Allah akan menambahkan pelajaran tentang kisah-kisah Al-Quran ya. Ini kita ambil dari kitab Qisas Al-Quran.